Tema kita pagi hari ini yaitu Amazing Grace. Amazing Grace. Anugerah yang luar biasa, yang menakjubkan. Kita bicara tentang grace, kita bicara anugerah saja sudah bersyukur ya. Kita dapat anugerah Tuhan. Apalagi ditambah dengan amazing grace. Anugerah yang menakjubkan, anugerah yang luar biasa. Saudara, ada lagu yang judulnya Amazing Grace, diciptakan oleh John Newton, tahun 1779. Ceritanya, inspirasi lagu ini adalah ketika dia dalam pelayaran pulang ke Inggris, kapal yang dia tumpangi diserang badai yang luar biasa dan nyaris tenggelam. Dan disitulah John Newton mengalami kasih karunia Tuhan, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan dia berdoa supaya keselamatan diberikan kepadanya dan seisi kapal itu. Ajaib, akhirnya mereka semua selamat dan dia mengarang lagu ini, Amazing Grace. Dan kemudian dia juga menjadi hamba Tuhan dari gereja Anglikan. Saya yakin semua kita tahu lagu itu ya. Amazing Grace, how sweet the sound. Sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dan lagu ini lagu evergreen ya, lagu sepanjang masa. Semua denominasi gereja menyanyikan lagu ini karena memang tidak bisa dipungkiri hidup kita ini semua karena kasih karunia dan anugerah Tuhan. Amin, saudaraku. Hidup kita adalah kasih karunia dan anugerah Tuhan. Nah, apa itu anugerah? Apa itu anugerah? Saya terjemahkan sendiri kira-kira artinya begini saudaraku, supaya kita gampang mengerti ya. Anugerah itu adalah pemberian cuma-cuma dari Tuhan, walaupun sebenarnya kita tidak layak menerimanya. Jadi segala sesuatu yang kita terima dari Tuhan secara cuma-cuma, yang sebenarnya kita tidak layak untuk menerimanya, that is grace. Itu anugerah. Bukan karena jasa kita, bukan karena kebaikan kita, bukan karena kepandaian kita, ketampanan kita, kekayaan kita. Bukan karena itu. Tapi Tuhan memberikan dengan cuma-cuma. Karena Dia mengasihi kita. Dia punya rencana yang besar dalam kehidupan kita. Kita yang tidak layak dilayakkan. Itu namanya anugerah. Satu definisi yang lain cukup bagus juga dikatakan begini. Pengaruh ilahi kepada, di dalam, dan melalui orang-orang percaya. Maksudnya gimana? Ada satu pengaruh ilahi, pengaruh dari Tuhan kepada orang percaya, di dalam orang percaya, melalui orang percaya. That is grace, itu anugerah. Jadi pengaruh dari Tuhan dalam kehidupan kita, melalui kita, itu anugerah. Nah, saudara kasih Tuhan, kita lihat sama-sama Yohanes pasal yang pertama, ayat 16 dan 17. Injil Yohanes, pasalnya yang pertama, ayat 16 dan 17. Dikatakan, karena dari kepenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Ya, kasih karunia ini sama dengan anugerah. Karis, bahasa Yunaninya. Ya, kasih karunia. Dikatakan saudaraku bahwa kasih karunia itu datang dari Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Dari kepenuhannya kita menerima kasih karunia itu. Dikatakan juga hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran, grace and truth, datang oleh Yesus Kristus. Hanya melalui Yesus Kristus kita mendapatkan kasih karunia atau anugerah itu. Hukum Taurat diberikan oleh Musa, itu hanya pengantar. Hanya pengantar, perjanjian lama itu hanya pengantar, masuk dalam satu perjanjian yang baru. Bukan lagi hukum Taurat, tapi hukum kasih karunia. Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat,
Tapi Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat. Amin, saudaraku. Jadi hukum Taurat itu hanya pengantar. Kita sekarang tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Kita hidup di bawah kasih karunia Tuhan. Kalau kita masih hidup di bawah hukum Taurat, maka kalau kita melakukan, kita dibenarkan. Kalau kita taat dan setia, Tuhan akan memberkati kita. Kalau kita jatuh dalam dosa, kita dikutuk, nggak ada ampun. Tapi kasih karunia berbeda. Yesus yang melakukan, kita menerima berkat yang Tuhan Yesus lakukan bagi kita. Amin. Yesus yang berkorban bagi kita, kita yang dapat hidup. Yesus yang mati bagi saudara dan saya, kita dapat keselamatan. Kalau hukum Taurat itu, do this, do that, lakukan ini, lakukan itu, jangan lakukan ini, jangan lakukan itu. Tapi hukum perjanjian baru, kasih karunia, Yesus sudah lakukan semua bagi saudara dan saya. Kita menerima dengan iman percaya akan anugerah keselamatan itu dalam hidup kita. Bukan karena kita baik, sekali lagi bukan karena kita kaya, bukan karena kita tampan, bukan karena kita cantik, bukan karena yang lain-lain. Tidak ada alasan apapun yang cukup untuk menarik kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Sekali lagi saudaraku, tidak ada alasan apapun yang cukup kuat untuk menarik kasih karunia Tuhan turun dalam hidup kita. Semua semata-mata karena belas kasihan Tuhan. Semua semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Karena cintanya kepada saudara dan saya. Kalau hukum Taurat Anda lakukan, hukum-hukumnya, maka Tuhan akan mencintai kita. Tapi hukum kasih karunia, apapun keberadaan hidupmu hari-hari ini, He still love you. Dia tetap mencintaimu. Dia mengasihimu. Dia selalu memberikan kesempatan buat kita. Saya katakan ini bukan berarti, ya udah kalau gitu kita hidup dalam dosa aja semau kita. Kan ada ayatnya, di mana dosa makin bertambah-tambah, kasih karunia makin melimpah. Bukan itu maksudnya, saudaraku. Tapi supaya Anda mengerti bahwa Tuhan rindu. Tidak ada seorang pun daripada kita yang binasa. Kehendak Allah adalah semua kita diselamatkan. Bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena usaha kita, tapi semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Kalau memang karena amal kita, kita diselamatkan. Mungkin orang-orang yang kaya, yang amal, yang akan dapat tempat lebih baik di sorga. Kalau memang karena kepandaian kita, maka mungkin orang-orang yang gak pinter gak masuk surga. Berarti karena jasa dong, karena perbuatan dong, kita diselamatkan. Bukan kasih karunia. Tapi kasih karunia bukan begitu. Kasih karunia bukan begitu. Kasih karunia Tuhan berikan kepada saudara dan saya, karena Dia mencintai saudara dan saya. Dia mengasihi saudara dan saya. Gambaran sederhananya, sekalipun anak kita jatuh ke selokan, kotornya luar biasa, saya yakin yang namanya orang tua tetap mencintai anak kita. Setuju Bapak Ibu? Dia tetap mencintai kita. Saya kasih contoh ini karena waktu dulu saya kecil, waktu masih tinggal di Cakrawala, saya sering main bola dengan anak-anak yang sebaya dengan saya, tetangga-tetangga di sekitar perumahan kami, di Cakrawala dulu. Saya masuk got, saudaraku, selokan. Ya. Bayangin, saudaraku, hitam semua. Saya mau tanya, waktu saya keluar hitam semua, saya masih anaknya Pak Thomas atau bukan, saudaraku? Masih ya? Bukan terus anak comberan, saudara. Saya tetap anaknya Pak Thomas. Walaupun saya kotor luar biasa. Saya masuk rumah kira-kira diusir sama papi mami saya enggak? Enggak, malah disuruh masuk sama mami saya. Cepat mandi kan begitu. Iya kan saudaraku? Kira-kira seperti itu saudara.
Kita dengan Tuhan, kita panggil dia Bapak. Kita sebagai anak-anaknya. Kita diterima bukan semata-mata sekali lagi. Kita berbuat ini, berbuat itu. Oh, kalau berbuat baik kamu jadi anakku. Karena hari ini kamu kotor, kamu bukan anakku. Itu bukan kasih karunia. Kasih karunia atau anugerah artinya Tuhan menerima kita apa adanya. Ini anugerah yang luar biasa. Ini anugerah yang luar biasa buat setiap kita semua. Nah, sekarang sikap hati apa yang harus kita miliki, saudaraku? Yang pertama, saudaraku, anugerah itu hanya bagi orang yang rendah hatinya. Simple, sederhana, saudaraku. Enggak perlu syarat macam-macam sebetulnya. Cukup kita rendah hati aja lah. Anda terima itu. Tuhan sudah sediakan bagi saudara dan saya. Nah, kita lihat cerita ini, saudaraku. Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Injil Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14. Dikatakan, dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Nah, ini bahaya, saudara. Kalau orang sudah menganggap dirinya paling benar, paling suci, paling mulia, paling berjasa, akibatnya apa? Dia akan memandang rendah semua orang lain. Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Mungkin sambil nuding-nuding nih, ada pemungut cukai lagi doa juga. Bukan seperti pemungut cukai ini. Sambil nuding-nuding begitu, saudara. Masih belum selesai loh, saudara. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini, siapa yang dimaksud, saudara? Pemungut cukai. Orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang apa? Dibenarkan Allah. Dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa, katakan sama-sama, meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara perhatikan, ada 2 orang berdoa. Ya, yang satu orang Farisi dengan membawa semua atribut kebaikan-kebaikan yang dia sudah lakukan. Dan dia begitu bangga dengan semua yang sudah dia lakukan. Dia pikir dengan begitu Tuhan akan jatuh cinta dengan dia. Dengan doa-doanya yang begitu indah. Sambil merendahkan orang lain. Membesar-besarkan kebaikan dirinya sendiri. Itulah karakter manusia lama. Suka menceritakan kebaikannya sendiri. Menceritakan kejelekan orang lain. Jarang suka menceritakan kebaikan orang lain. Dan menceritakan kejelekan dirinya sendiri. Jarang. Orang selalu menceritakan kebaikan-kebaikan jasa-jasanya. Kesetiaannya, ibadahnya. Dan suka merendahkan orang lain. Menceritakan kejelekan-kejelekan orang lain. Orang Farisi ini datang dengan pongahnya, dengan sombongnya. Karena dia pikir dengan begitu, maka semua doa-doanya akan didengar dan dikabulkan oleh Tuhan. Tapi pemungut cukai ini datang, bahkan gak berani deket-deket dari jauh, gak berani menengadah, dia tertunduk mungkin sambil menangis, doanya gak panjang, doanya gak bagus seperti orang Farisi tadi, saudaraku. Dia cuma mengaku dosa, dia merasa begitu rendah, dia merasa begitu kotor. Tetapi justru Tuhan berkata apa, saudaraku? Orang ini pulang dibenarkan. Yang lain itu tetap dalam dosanya. Yesus datang bukan cari orang benar. Yesus datang bukan cari orang suci.
Yesus datang bukan cari orang baik. Yesus datang cari orang yang berdosa. Orang yang hina, yang kotor. Yesus cari orang-orang seperti ini. Jadi salah besar orang Farisi ini. Dia pikir dengan begitu dia bisa menyuap Tuhan. Banyak orang Kristen suka menyuap Tuhan. Nggak sadar. Tuhan, aku sudah begini loh. Aku sudah begitu loh. Lalu tawar-tawaran dengan Tuhan. Aku sudah begini ya, pantas dong kalau aku diberkati. Pantas dong kalau aku dimuliakan. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan lebih peduli apa yang ada di dalam kita daripada apa yang ada di luar kita, Saudara. Tuhan lebih peduli dengan apa yang ada di dalam kita. Kalau motivasi yang kita lakukan nggak sesuai kehendak Tuhan, motivasi yang kita lakukan hanya memanipulasi Tuhan. Dia Allah yang maha tahu, dia tahu segala yang sedalam-dalamnya hati kita. Dia tahu apa yang kita doakan, dia tahu apa yang menjadi kerinduan kita. Tapi luar biasa pemungut cukai ini. Dia merendahkan diri luar biasa, saudaraku. Karena dia merasa tidak layak. Saudara, Alkitab berkata dalam 1 Petrus 5 ayat 5, Tuhan memberikan anugerah kepada orang yang rendah hatinya. Amin, saudara. God give grace to the humble. Jangan merasa sok penting, sok hebat, sok pinter. Tuhan tahu semuanya. Tuhan tahu motivasi sedalam-dalamnya hati kita. Anda ingat cerita perempuan Sirofenisia yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat? Pada waktu dia datang kepada Tuhan, dia mohon belas kasihan. Lalu Yesus sempat berkata, biarkan anak-anak kenyang dulu. Tidak patut memberikan roti kepada anak-anak, diberikan kepada anjing. Seolah-olah wanita ini dianggap anjing. Bagi orang Yahudi, saudaraku, enggak bergaul dengan bangsa lain. Orang Sirofenisia ini sama dengan orang Kanaan. Dianggap bangsa kafir. Seolah-olah Yesus menganjing-anjingkan wanita ini, bayangin saudara. Dan wanita ini ketika dikatain begitu enggak terus, ya udah kalau begitu aku pergi. Katanya maha kasih, maha pengampun. Katanya enggak. Wanita ini saudaraku dengan polosnya berkata, benar Tuhan. Benar Tuhan. Tapi bukankah anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya? Disitulah hati Yesus hancur, saudaraku. Karena wanita ini betul-betul menerima kenyataan memang aku ini sebetulnya kotor, aku ini sebetulnya nggak layak. This is amazing grace, ini anugerah yang luar biasa, sama seperti kita, saudaraku. Tapi wanita ini, saudaraku, betul-betul udahlah. Nggak ada yang perlu kita bela dengan diri sendiri. Kalau kita ketemu dengan Tuhan, nggak ada yang perlu kita bela, nggak ada yang perlu kita tinggi-tinggikan, nggak ada yang perlu kita tonjol-tonjolkan, nggak ada yang perlu kita megahkan. Tuhan tahu segalanya. Tuhan tahu segalanya, saudaraku. Nggak ada yang perlu ditutup-tutupi. Makanya saudaraku ketika wanita ini dibilang begitu, ya udah. Ya Tuhan kasih anugerah kepada orang yang rendah hati. Makanya saudaraku, saya selalu ingat hukum kerendahan hati itu hukum seperti per. Makin ditekan, maka lompatannya akan makin tinggi, saudaraku. Semakin Anda merendah di hadapan Tuhan, Tuhan akan mempromosikan hidup saudara. Tuhan akan meninggikan hidup saudara. Tapi makin Anda merasa hebat, Anda merasa luar biasa, makin justru nol di hadapan Tuhan. Kita datang dengan Tuhan itu udahlah, merendah aja, nggak usah ngeyel. Nggak usah bantah, ya Tuhan. Saudara, kalau ada orang ngomongin yang jelek tentang kita, kita nggak boleh marah. Jangan tersinggung, jangan marah. Karena sesungguhnya memang kita bahkan lebih jelek daripada yang dikatakan. Kalau ada orang yang mengatakan sesuatu yang buruk tentang kita, nggak perlu tersinggung sebetulnya. Karena kenyataannya memang kita lebih buruk dari kenyataannya. Yang dikatakan orang itu.
Ya memang nggak ada yang layak kita ini. Orang yang selalu merasa dirinya benar, orang yang merasa dirinya hebat, dia adalah orang yang sombong. Jadi kalau Anda mau terima anugerah Tuhan, sederhana, siapkan hati saja. Yang kedua, untuk siapa anugerah itu, saudaraku? Sikap hati apa yang harus kita miliki? Kita lihat, saudaraku, cerita tentang perwira itu di Kapernaum. Nanti Anda baca ya, atau kita baca sama-sama boleh juga nih. Matius 8 ayat 5 sampai 8. Coba ditampilkan. Matius pasal yang ke-8 ayat 5 sampai dengan yang ke-8. Perhatikan, ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, perhatikan. Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Ayat 9. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Saudara, baik cerita tadi perempuan Sirofenisia, akhirnya anaknya sembuh. Demikian juga hamba dari perwira Kapernaum ini, akhirnya juga disembuhkan Tuhan. Tanpa Tuhan menyentuh, tanpa Tuhan menjamah. Nah, cerita tentang perwira ini luar biasa, saudaraku. Pada waktu Yesus berkata dia mau datang ke rumah perwira ini. Karena dia orang Romawi, dia merasa nggak layak. Nah, ini kata kunci yang penting ini. Merasa tidak layak. Itu domainnya Tuhan. Itu wilayah kasih karunia bisa bekerja. Perhatikan baik-baik. Ya. Makin Anda merasa tidak layak, makin Anda merasa kotor, makin Anda merasa jijik dengan dirimu sendiri, Anda ada di posisi untuk menerima kasih karunia Tuhan yang makin besar dalam hidup saudara. Amin, saudara. Tapi kalau kita merasa layak, saya. Pak Thomas dulu selalu ngingetin kita, jangan saya. Nanti kayak mangga, dimakan codot krowok gitu, saudaraku. Totop bolong gitu ya kan. Saudara, perwira ini berkata, aku gak layak. Cukup katakan sepatah kata saja, hambaku akan sembuh. Sampai Yesus kagum dengan iman perwira ini. Bahkan di antara orang Israel aku gak pernah ketemu iman yang sebesar ini. Ini bukan orang Yahudi, tapi dia punya iman luar biasa. Sederhana, dia justru merasa gak layak loh. Coba bayangin. Di mana-mana kalau kita ngelamar kerjaan, selalu perusahaan akan menerima orang-orang yang layak, orang-orang yang pantas, yang qualified. Betul nggak, saudara? Tapi saya mau kasih tahu, ada kabar baik buat kita semua. Untuk masuk kerajaan sorga, Tuhan cari orang-orang yang tidak layak. Tuhan cari orang-orang yang menurut manusia nggak pantas. Makanya Yesus dibilang dia sahabat orang berdosa, sahabat orang pemungut cukai. Karena Yesus datang bukan cari orang benar, dia cari orang yang berdosa. Di saat perwira ini merasa tidak layak, disitulah kasih karunia Tuhan menjangkau hidupnya. Semakin Anda merasa dirimu layak, semakin Anda merasa dirimu hebat, kasih karunia makin jauh dari hidup kita. Kalau hari-hari ini kita dibawa dalam satu kondisi di mana aduh Tuhan gak kuat Tuhan, aku gak sanggup Tuhan. Dengar baik-baik, kasih karunia itu datang dari Tuhan. Dia pasti akan memberikan kita kesanggupan, dia pasti akan memberikan kita kemampuan. Grace upon grace, kasih karunia kepada kasih karunia, anugerah kepada anugerah.
Bahasa sederhananya, saudaraku, waktu kita masih kecil, kita dapat uang dari orang tua kita 10.000, ya udahlah cukup. Cukup kasih karuniaku bagimu. Tapi saya yakin ketika kita beranjak dewasa, orang tua kita akan memberikan lebih lagi. Karena kebutuhannya juga lebih. Sampai satu saat tertentu kita udah betul-betul mature, kita sudah dewasa, kita harus berdikari. Kita harus bergantung pribadi dengan Tuhan, bukan kepada orang tua lagi. Dan saya percaya Tuhan akan menyediakan apa yang kita perlukan. Karena kasih karunia itu disediakan bukan untuk memuaskan keinginan kita. Anugerah itu disediakan untuk memenuhi kebutuhan kita. Dia tidak menjawab semua keinginan kita, tapi dia akan memenuhi semua kebutuhan kita. Itulah sebabnya saudara kasih Tuhan. Rendah hati, jangan sombong, dan jangan merasa layak. Ini dua sikap hati yang penting bagaimana kita dalam momentum menjelang Natal ini, saudaraku, kita menerima kasih karunia Tuhan. Jangan merasa terus hidup di bawah penghukuman. Dengar baik-baik, Injil itu good news, kabar baik. Jangan biarkan hati kita terus menuduh. Aku enggak layak, aku enggak pantas. Cukup datang kepada Tuhan. Katakan itu kepada Tuhan, bukan kepada temanmu. Bukan kepada siapa-siapa, datang kepada Tuhan, jujur di depan Tuhan. Izinkan Tuhan yang menjamah kehidupan kita. Izinkan Tuhan yang memulihkan kehidupan kita. Tangannya tidak kurang panjang untuk menolong kita. Telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar doa-doa kita. Kalau kita dengan kesungguhan merendahkan diri di hadapan Tuhan, kasih karunia Tuhan sanggup menjamah kehidupan saudara dan saya. Sanggup mengangkat kehidupan saudara dan saya. Tuhan cuma mau apa sih saudaraku? Miliki sikap hati yang mau bertobat. Kembali ke cerita doa tadi orang Farisi dan ahli pemungut cukai. Yang satu merasa nggak perlu bertobat lagi. Tapi pemungut cukai ini tahu. Kalau aku nggak bertobat, aku mati, aku binasa. Buat apa aku menyombongkan diriku? Buat apa aku memegah-megahkan semua keberhasilanku? Di luar Tuhan kita nggak bisa buat apa-apa. Yohanes 15 ayat yang kelima. Lebih baik kita jujur di hadapan Tuhan. Amin, saudaraku. Karena di saat seperti itulah kasih karunia Tuhan menjangkau kita. Dia akan angkat hidup kita. Seperti dari lumpur, di mana kita makin bergerak, makin tenggelam. Tapi di saat kita belajar menyerah, sebetulnya Tuhan sudah sediakan pertolongan bagi kita. Yesus mati di atas kayu salib menebus dosa kita. Dengan darahnya dia curahkan semua untuk mengampuni semua pelanggaran-pelanggaran kita. Ketika tangannya terpaku, disitulah semua tuntutan-tuntutan dari iblis atas hidup kita, masa lalu kita, ikut dipakukan bersama dengan kematian Kristus. Makanya saudaraku, semua itu ada artinya loh. Kenapa tangan Yesus dipaku? Karena tangan ini bicara tentang perbuatan. Ayo, salibkan tangan kita yang jahat bersama dengan kematian Kristus. Kenapa kaki kita, kaki Yesus dipaku? Karena kaki kita sering pergi ke tempat-tempat yang jahat. Melangkah menuju tempat-tempat yang jahat. Kenapa saudaraku Yesus mengenakan mahkota duri? Karena di pikiran inilah battleground-nya. Peperangan rohani itu di sini di pikiran. Yesus harus mengenakan mahkota duri. Karena Yesus juga mau tebus nih pikiran-pikiran kita yang jahat. Kenapa saudaraku lambungnya harus tertikam? Karena ini bicara tentang hati. Dari hati keluar semua yang jahat. Pembunuhan, perzinahan. Dari hati, saudaraku, kebencian, dendam.
Dari hati semua. Yesus juga tebus. Kenapa tubuhnya, saudaraku, penuh dengan luka-luka cambukan? Supaya oleh bilur-bilurnya, segala sakit penyakit kita disembuhkan. Kasih karunia itulah yang menjangkau kita, memulihkan kita, membaharui kehidupan kita. Saudara, saya percaya kalau kita mengerti akan jangkauan kasih karunia Tuhan dalam hidup kita, tidak ada seorang pun dari antara kita yang pulang dari tempat ini yang masih merasa nggak layak lagi. Tapi kita pulang dengan sukacita, bukan dengan kesombongan, ya, bukan terus wah gitu, enggak. Tetap ini dua sikap hati yang harus kita jaga. Terus, walaupun kita udah lakukan segala yang baik, tapi jangan pernah merasa layak. Ini kuncinya. Sebab kalau Anda sudah merasa layak, Anda pasti akan menuntut. Nanti ada tawar-menawar dengan Tuhan. Tetap sikap hati ini Anda jaga. Walaupun Tuhan sudah ampuni kita, Tuhan sudah pulihkan kehidupan kita, Tuhan sudah angkat kita dari dosa, Tuhan pulihkan keluarga kita, Tuhan pulihkan bisnis kita, Tuhan pulihkan kesehatan kita. Tapi dua sikap hati ini kita mesti jaga. Tuhan, semua karena anugerah-Mu. Kalau aku ada, semua karena anugerah-Mu. Aku hidup semua karena anugerah-Mu. Haleluya. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-13. Filipi pasal 2 ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Dalam salah satu terjemahan bahasa Inggris dikatakan, He is working in you. Dia bekerja di dalam kamu. God is helping you, obey Him. Tuhan menolong kita untuk taat kepadanya. God is doing what He wants done in you. Tuhan melakukan apa yang Dia ingin lakukan di dalam dirimu. Jadi semua karena Tuhan yang bekerja di dalam kita. Anda bisa lakukan satu kebaikan itu pun karena Tuhan yang taruh hati. Kita bisa lakukan semua apa yang tadi orang Farisi sombongkan. Dia nggak sadar. Semua karena Tuhan yang taruh di dalam hati dia. Tuhan yang kerjakan di dalam kita. Jangan merasa sombong, jangan berbesar hati dan kepala kita sampai helm gak cukup. Jangan merasa seolah-olah, karena aku. Tuhan yang kerjakan di dalam hati kita. Kita bisa melakukan itu karena Tuhan yang kasih energi di dalam diri kita. Tuhan yang kasih dorongan, Tuhan yang kasih impuls, getaran-getaran di dalam hati kita untuk melakukan sesuatu bagi kemuliaan nama Tuhan. Semua karena Tuhan yang bekerja di dalam kita. Ya. Kalau kita bisa melayani, semua juga karena anugerah Tuhan. Tuhan yang kasih hati untuk kita melayani. Orang bisa punya talenta hebat seperti apa, tapi kalau nggak ada hati melayani, ya nggak bisa. Seperti lagu anak-anak sekolah minggu, ditarik-tarik, didorong-dorong, tetap aja nggak mau. Tuhan yang taruh di dalam hati loh. Saya percaya saudara datang ke tempat ini juga karena Tuhan yang taruh di dalam hatimu kerinduan untuk beribadah bersama-sama. Kita bisa menabur karena Tuhan yang taruh di dalam hati kita. Kemurahan hati, generosity. Untuk kita bisa menabur bagi pekerjaan Tuhan. Kalau Anda bisa menolong orang lain, Tuhan yang taruh di dalam hatimu. Kebaikan-kebaikan untuk kita bisa lakukan sesuatu. Bukan karena jasa kita. Efesus 2 ayat yang ke-8, kita diselamatkan karena kasih karunia Tuhan. Sampai kita lakukan hal-hal sekecil apapun, itu karena Tuhan taruh dalam hati kita. Amin, saudaraku. Saya berdoa setiap kita bisa menyadari bahwa hidup ini tidak bisa lepas dari yang namanya kasih karunia Tuhan. Amazing grace, anugerah yang luar biasa yang tidak terkatakan.
mulai dari sejak lahir sampai nanti kita menutup mata. Kita tidak bisa hidup di luar kasih karunia Tuhan. Jangan andalkan kekuatanmu sendiri. Jangan andalkan kebaikanmu. Jangan andalkan semua jasa-jasamu. Jangan andalkan semua kepandaianmu. God works in you. Tuhan yang bekerja di dalam kamu untuk apa yang Dia mau kerjakan dalam kehidupan kita setiap hari. Tuhan yang taruh inisiatif itu. Sehingga kita punya beban mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang. Kita punya beban untuk kita melayani Tuhan. Berkorban dengan waktu kita, uang kita, tenaga kita, talenta kita. Dan lakukan terus itu. Berjalan bersama dengan Tuhan. Engkau akan rasakan kasih karunia Tuhan itu terus ngikuti kita. Sekali lagi, kasih karunia itu dinyatakan. Bukan untuk orang yang hebat, bukan untuk orang yang super. Cukup rendah hati dan datang dengan sikap yang tidak layak. Di situ Tuhan akan mengangkat kehidupan kita. Amin, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati.